Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 12, malam hari ini kita akan belajar tentang trigonometri ya. Ini ya, trigonometri. Kemarin waktu TKA, banyak sekali soal matematika yang munculnya itu trigonometri ya. Nah, di sini saya akan berusaha untuk mengajarkan trigonometri dari konsep yang paling dasar. Nah, sebelum masuk ke dalam trigonometri, kita perlu paham betul tentang posisi sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Jadi, trigonometri itu akan banyak sekali membahas tentang segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Teman-teman bisa lihat ya pada gambar-gambar segitiga ini. Segitiga siku-siku adalah bangun datar segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu apa? Sudut siku-siku itu sudut yang bentuknya tuh L, tegak lurus. Ya, tandanya biasanya ada kotakan persegi di sudutnya. Seperti ini yang saya tunjuk, ini kan kotak persegi ya di sudutnya, terus ini juga, ini berarti sudut siku-siku. Yang sini juga, ini sudut siku-siku. Di sini juga, ini adalah sudut siku-siku. Yang ini juga sudut siku-siku. Nah, jadi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, di sini kita akan belajar tentang perbandingan posisi sisi terhadap salah satu sudut dalam segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, sebelum saya masuk, nanti saya akan mengirimkan gambar ya teman-teman. Ada gambar simbol-simbol matematika, yang mana simbol-simbol tersebut seringkali digunakan untuk menyimbolkan sudut. Ada simbol theta, ada simbol alfa, ada simbol beta, ada simbol gamma, ada simbol lambda. Simbol-simbol tersebut itu biasanya digunakan untuk menyimbolkan sebuah sudut sehingga kita mudah untuk menyebutkan sudut tersebut. Oke, sekarang ada 3 posisi sisi yang sangat penting dalam pemahaman trigonometri. Masing-masing sisi tersebut adalah sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Pertama, sisi miring. Apa itu sisi miring? Sisi miring adalah sisi yang terletak di seberang atau di depannya sudut siku-siku. Misalnya yang contoh pertama, pada segitiga yang pertama ini, siku-sikunya ada di bawah sini ya. Maka sisi miring adalah sisi yang letaknya itu di depan atau seberangnya persis sudut siku-siku ini. Nah, ini namanya sisi miring. Sisi miring juga merupakan sisi yang paling panjang pada bangun segitiga. Kemudian yang kedua, sisi depan. Apa itu sisi depan? Sisi depan adalah sisi yang berada di depannya persis atau di seberangnya sudut yang kita cari tahu perbandingannya. Contoh, yang pertama. Yang pertama itu kan sudut yang kita maksud adalah sudut theta, ya kan? Yang pertama ini contoh 1 itu kan sudut yang dimaksud adalah sudut theta. Maka sisi depan itu adalah sisi yang berada di depannya persis atau di seberangnya sudut theta. Jadi misalnya ini sudut tetanya, ya kan? Nah, sisi depannya adalah sisi yang di depan atau seberangnya persis sudut theta. Kemudian yang ketiga sisi samping. Sisi samping adalah sisi yang berada di sampingnya sudut theta. Jadi ini sudut theta. Nah, sisi yang ada di samping sudut theta adalah sisi samping. Loh, Mbak, sisi miring juga ada di sampingnya sudut theta? Iya, betul. Sisi miring juga ada di samping sudut theta. Namun, sisi miring ini sudah kita definisikan sebagai sisi terpanjang pada segitiga atau sisi yang ada di depannya sudut siku-siku persis. Jadi ya udah,
sisi miring itu sudah terdefinisikan pertama kali sebagai sisi miring ini, yang ada di depannya sudut siku-siku. Jadi, sisi samping terhadap sudut theta itu adalah sisi yang ada di sampingnya sudut theta persis. Nah, berarti yang ini. Sisi samping adalah sisi yang ada di sampingnya sudut theta persis, tetapi bukan sisi miringnya. Walaupun sisi miring itu juga terletak di samping sudut theta, namun karena sisi miring ini sudah kita definisikan sebagai sisi miring, maka sisi sampingnya sudut theta yang kita maksud adalah sisi samping yang ada di sampingnya persis sudut theta yang bukan merupakan sisi miring. Gitu. Terus contoh yang kedua, misalnya saya menyimbolkan salah satu sudut segitiga dengan simbol alfa. Nah, ditanyakan posisi sisi terhadap sudut alfa. Maka yang pertama kali harus kita definisikan terlebih dahulu adalah sisi miringnya. Kenapa sisi miring itu yang kita definisikan? Ya karena supaya tidak tertukar dengan sisi samping nantinya. Jadi, sisi miring itu harus didefinisikan terlebih dahulu, supaya nanti ketika kita menentukan sisi samping itu tidak keliru dan tidak tertukar. Nah, sisi samping tadi itu, maaf. Nah, sisi miring tadi itu apa? Sisi miring adalah sisi yang letaknya di depannya persis sudut siku-siku. Jadi kita cari dulu nih, sudut siku-sikunya mana yang contoh nomor 2? Nah, ini, ya kan? Ini sudut siku-siku yang contoh nomor 2. Berarti sisi miring adalah sisi yang ada di depan atau seberangnya persis sudut siku-siku. Berarti yang ini. Di sini sudut siku-sikunya, sisi miringnya itu yang di depan atau seberangnya persis sudut siku-siku. Nah, berarti di sini. Ini adalah sisi miring. Nah, karena sisi miringnya udah diketahui, sekarang kita fokus ke sudut alfa yang dituliskan pada contoh soal. Nah, setelah sisi miring, bebas. Kita mau nyari sisi samping dulu atau sisi depan dulu itu bebas. Misalnya nih, kita mau cari tahu sisi samping dulu. Kalau mau cari tahu sisi samping dulu, berarti sisi samping adalah sisi yang ada di sampingnya persis sudut alfa. Ini sudut alfanya di sini, di atas. Berarti sisi sampingnya adalah yang di sampingnya persis sudut alfa. Berarti yang di sini. Ini adalah sisi samping. Yang sisi miring ini juga di sampingnya sudut alfa. Tapi karena dia sudah terdefinisikan sebagai sisi miring, jadi ya udah nggak boleh dinamain sisi samping, udah nggak boleh dinamain sisi samping yang ini tuh. Karena apa? Karena dia meskipun ada di sampingnya sudut alfa, tapi dia sudah terdefinisikan terlebih dahulu sebagai sisi miring, yaitu sisi yang ada di depannya sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga adalah sisi depan. Sisi depan merupakan sisi yang ada di depannya persis atau seberangnya sudut alfa. Jadi ini sudut alfanya, sisi depan berarti yang ada di depannya persis sudut alfa. Berarti yang ini adalah sisi depan. Terus contoh yang ketiga, posisi sisi terhadap sudut lambda. Ini simbol lambda. Seperti biasa, pertama kita definisikan terlebih dahulu mana yang sisi miring, supaya nanti tidak tertukar dengan sisi samping. Sisi miring adalah apa tadi? Sisi miring adalah sisi yang ada di depan atau seberangnya sudut siku-siku persis. Ini sudut siku-sikunya. Sisi miring itu di depannya persis sudut siku-siku. Berarti ini sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi yang ada di depan atau di seberangnya persis sudut siku-siku. Nah, udah. Setelah sisi miring diketahui, kita bisa mencari dua sisi yang lain. Misalnya, sisi depan. Sisi depan adalah sisi yang ada di depan atau seberangnya persis sudut lambda yang kita simbolkan ini. Ini sudut lambdanya. Sisi depan berarti sisi yang ada di depan atau seberangnya persis sudut lambda. Berarti yang ini. Terus, yang terakhir adalah sisi samping. Sisi samping adalah sisi yang ada di sampingnya persis sudut lambda. Ini sudut lambda. Sisi sampingnya adalah yang di sampingnya persis sudut lambda. Ada dua sisi yang ada di sampingnya sudut lambda. Yang satu
sudah kita definisikan terlebih dahulu sebagai sisi miring, ya kan? Ini sudah kita definisikan pertama kali sebagai sisi miring, karena dia ada di depannya persis sudut siku-siku. Nah, yang kedua, baru kita definisikan sebagai sisi samping, yaitu sisi yang ada di sampingnya persis sudut lambda, selain sisi miring tentunya. Begitu teman-teman. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Silakan teman-teman kerjakan latihan soal ini. Ada 2 latihan soal. Monggo, silahkan teman-teman kerjakan.